Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Mungkinkah Lian Sheng, putra Buddha, mengembara di alam rahasia itu? Ketika suara Suyi bergema di langit berbintang, Buddha Gama mengerutkan kening. Semuanya, ada apa? Buddha Gama memperhatikan bahwa itu aneh, tidak peduli seberapa jahat kelihatannya, sekelompok dewa mengikuti Suyi dengan kuat, tidak ada bau mesiu, tetapi tampak sangat bakat. Saudara Taois tidak tahu apa-apa. Orang ini menggunakan cara tercela untuk membajak putra dewa di bawah sekte kita masing-masing. Fu Yun, dewa superior, memiliki wajah muram dan menggertakkan giginya untuk menjelaskan. Setelah Gama Buddha mendengarnya, pupil matanya sedikit mengembun, lalu dia bereaksi. Kalian semua menyingkir, aku akan mengurus binatang ini. Gama Buddha tampak khusyuk dan menyebut nama Sang Buddha. Para dewa disegarkan. Mereka telah lama berada dalam situasi yang menyesakkan karena dipimpin oleh hidung oleh Suyi. Jika Buddha Gama secara pribadi dapat menekan Suyi, itu akan sangat bagus. Suyi tertawa dan melambaikan jubah lengan bajunya. Sosok Nie Yun, Jin Buli dan dewa-dewa lainnya muncul, dan mereka mengepung Suyi seperti sebelumnya. Seperti tameng, kedap udara. Ayo, kamu pasti bisa. Suyi tersenyum dan menatap Buddha Gama. Tiba-tiba, ekspresi para dewa membeku, dan wajah mereka menjadi hitam. Suyi, kamu sangat hina. Janggut Renbeiyu bergetar karena marah, apa hubungannya keluhanmu dengan Buddha Gama dengan putra-putra Tuhan kita? Saya menggunakan putra dewa itu sebagai tameng, apa urusan saya dengan Anda? Suyi berkata ringan. Buddha Gama juga mengerti dan mau tidak mau mengerutkan kening, adegan ini memang sangat sulit. Bahkan jika dia tidak peduli dengan hidup dan mati para dewa itu, dia harus mempertimbangkan sikap para dewa itu. Kakak Dao, tolong tenang, jangan gegabah. Seseorang buru-buru mengingatkan Gama Buddha, khawatir yang terakhir akan membuat tembakan putus asa. Buddha Gama mengerutkan kening dan berkata, ketika Dangdang terus menderita dari kekacauan, saya dapat memilih untuk tidak melakukannya untuk saat ini. Anda akan jatuh ke dalam pasif nyatakan dan biarkan siapapun menanganinya. Untuk beberapa saat, banyak desahan terdengar, dan para dewa itu mengerutkan kening, mengapa mereka tidak memahami kebenaran ini. Dapat dipahami bahwa mereka hanya bisa bertahan untuk anak-anak Tuhan itu. Kalau tidak berani, segera menyingkir. Suyi berkata sambil berjalan menuju alam rahasia di kejauhan. Dia juga sangat tertarik dengan kesempatan menjadi dewa yang tersembunyi di alam rahasia. Tapi ini membuat Gama Buddha marah. Berhenti. Gama Buddha meraung dengan amarah dan aura pembunuh, jika kamu berani pergi ke alam rahasia itu, kursi ini tidak akan mengampunimu. Dewa-dewa itu mengerang dalam hati mereka, diam-diam berteriak jahat. Anda bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa putra Buddha Lian Sheng ada di alam rahasia itu, jika tidak, reaksi Buddha Gama tidak akan begitu hebat. Benar saja, saat berikutnya saya melihat Buddha Gama dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, saya bisa berjanji untuk tidak melakukan apapun terhadap bidat itu, tetapi jika dia mencoba pergi ke alam rahasia itu, aku tidak akan acuh tak acuh. Kalau begitu lakukan. Suyi tertawa dan berjalan ke kejauhan. Kamu. Para dewa sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Gama Buddha membunuh, menghalangi jalan di depan, dan kekuatannya meningkat, jelas dia siap untuk memulai. Suyi tiba-tiba berkata sebenarnya, kamu sangat ingin melakukannya, kan? Bagaimanapun, kehidupan para dewa itu tidak ada hubungannya denganmu, dan mengambil kesempatan ini untuk membunuhku tidak diragukan lagi adalah hal yang benar untuk dilakukan, sesuai dengan keinginanmu. Wajah Gama Buddha tenggelam. Sebelum dia bisa berbicara, Feng Wuji memarahi keledai botak. Ibumu terlalu jahat. Paman Wen Xiao, apakah kamu hanya menonton? Dewa lain juga meledak, dan beberapa menegur Buddha Gama karena kejam dan tidak menganggap serius nyawa mereka. Beberapa memohon para dewa, berharap para dewa akan menghentikan Gama Buddha. Untuk sementara waktu, Gama Buddha sangat marah hingga wajahnya pucat pasi. Para dewa juga sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Seluruh situasi sedang dimanipulasi oleh Suyi.
Dan tunduk pada situasi para dewa itu, para dewa secara alami tidak bisa acuh tak acuh. Gama Buddha juga memperhatikan hal ini. Tetapi dengan cara yang sama, dia tidak akan pernah mentolerir Su Yi memasuki alam rahasia itu, jika tidak, putra Buddha Liansheng akan mengalami kecelakaan. Para dewa juga mengetahui hal ini. Dapat dikatakan bahwa tindakan Su Yi menyebabkan Buddha Gama dan para dewa yang hadir tertahan dan dilema. Saya memberi Anda pilihan. Su Yi menoleh ke Ren Beiyu dan yang lainnya dan berkata, kamu pergi dan hentikan Gama Buddha, aku akan pergi ke alam rahasia itu untuk sementara waktu, ketika saatnya tiba, Buddha akan Liansheng dan orang yang menjadi dewa akan jatuh ke tanganku. Dengan cara ini, situasi antara Anda dan Buddha Gama akan menjadi sama, saya percaya dia akan memahami kesulitan Anda, dan ketika saya meninggalkan Hua ketika Sen Xinghai, dia secara alami akan melepaskan semua putra Tuhan. Perkataan itu membuat hidung para dewa bengkok. Apa yang mereka katakan terdengar tinggi, tetapi sebenarnya mereka ingin mereka bersaing dengan Gama Buddha. Terlalu kejam. Bagaimana mungkin Buddha Gama tidak mendengarnya? Dia mengerutkan kening, wajahnya muram, dan dia sangat marah sehingga dia ingin menamparkan Su Yi sampai mati. Saya mengerti. Feng Wuji berteriak, mengapa kita semua menjadi sandera, tetapi Liansheng, putra Buddha, berusaha merebut produk terbaik untuk menjadi dewa. Apakah adil? Semuanya. Apakah adil menjadi sandera? Banyak orang hampir tertawa. Juga, saya percaya bahwa karakter Su Yi, karena dia berjanji untuk meninggalkan lautan bintang, akan membiarkan kita pergi, dan tidak akan pernah kembali pada kata-katanya. Feng Wuji berkata dengan keras, sebaliknya, jika kamu benar-benar ingin mati dan tidak mengatakan apa-apa lagi, yang pertama menderita pastilah kami para dewa. Mi Yeyun, Jin Buli dan yang lainnya juga mengangguk. Bahkan jika mereka tahu bahwa kata-kata Feng Wuji tidak masuk akal, tetapi pada saat ini demi hidup mereka sendiri, mereka tidak bisa tidak mendukung Feng Wuji. Para dewa tampak tidak menentu. Buddha Gama mengerang dalam hatinya, diam-diam menyebut sesuatu yang buruk. Dia memperhatikan bahwa para dewa tampaknya dibujuk. Pada saat ini, Su Yi tiba-tiba mengambil langkah, menggerakkan langit, dan menyapu langsung ke alam rahasia di kejauhan. Mati. Buddha Gama sangat marah, melambaikan tongkat zennya, dan menghantamkannya ke arah Su Yi. Dayanya kuat dan terang. Tapi pada saat ini, Ren Beiyu, Fu Yun, Wen Xiao, dan dewa tingkat tinggi lainnya menembak bersama untuk memblokir Gama Buddha. Ledakan. Kekosongan meledak, dan pancaran mengamuk. Sosok Buddha Gama terhuyung-huyung, dan terguncang ke samping, dan wajah tua itu menjadi sangat jelek. Kamu. Dia sangat marah, dan pembuluh darah di dahinya pecah. Maaf, saudaraku, kita tidak bisa begitu saja melihat dewa-dewa itu mengalami kecelakaan. Ren Beiyu menghela nafas. Dewa lain juga sangat tidak nyaman. Tapi tidak peduli siapa itu, mereka semua siap menunggu dan mengawasi Buddha Gama. Seperti yang dikatakan Ren Beiyu, mereka tidak bisa hanya melihat dewa-dewa itu mengalami kecelakaan. Pada saat ini, Su Yi sudah tiba di depan ranah rahasia. Terima kasih telah baik dan memilih dengan bijak, dan kabar baik bahwa Anda di sini menunggu saya. Su Yi Yao menyerahkan, dan segera mengangkat kepalanya ke langit dengan senyum panjang, dan sisiran berjalan ke alam rahasia. Sosok itu menghilang dalam sekejap mata. Kebencian. Rao adalah Gama Buddha adalah seorang biksu, dan pada saat ini, dia juga marah dan marah. Dewa-dewa itu sedikit tidak nyaman, sedikit malu, dan tidak berani memandang Gama Buddha. Bagaimanapun, tindakan mereka sebelumnya memang agak tidak pantas. Kakak Dao, tenang, dipaksa oleh situasi, aku tidak bisa menahan diri dan harus mengambil tindakan. Ren Beiyu menghela nafas. Saudara Taois tidak perlu khawatir tentang keselamatan Liansheng, putra Buddha, maka Su Yi tidak akan berani membahayakan hidup Liansheng untuk menyelamatkan hidupnya. Wen Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, ketika kita mengambil kesempatan berikutnya, kita akan mengambil tindakan bersama, tidak hanya untuk menyelamatkan para sandera, tetapi juga untuk membunuh Su Yi. Dia telah memperoleh semua hal baik, serta reinkarnasi dan api era akan diperoleh oleh kita.
Ya, sekarang Suyi sepertinya bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi semakin tinggi dia melompat, semakin buruk dia jatuh ketika dia jatuh. Fu Yun melangkah maju, untuk menyelesaikan dendam di hati Gama Buddha, dia bahkan menjelaskan bagaimana mereka dipimpin oleh hidung oleh Suyi dalam beberapa bulan terakhir. Dan katakan yang sebenarnya. Buddha Gama tenang. Dia juga tahu bahwa sesuatu telah terjadi dan tidak dapat diubah. Tidak peduli seberapa marah saya saat ini, tidak mungkin untuk merobek wajah saya dengan dewa-dewa itu. Kalian semua berhutang budi padaku. Mengambil napas dalam-dalam, Buddha Gama berkata, saat aku membunuh Suyi, aku butuh kompensasi yang cukup. Semua orang menghela nafas lega dan mengangguk setuju. Selama kemarahan Gama Buddha diselesaikan terlebih dahulu, semua hal lain bisa dikatakan. Yang paling penting, mereka semua melihat bahwa Suyi juga tidak berani benar-benar merobek wajahnya. Kalau tidak, jika mereka benar-benar kesal, bagaimana mungkin mereka masih peduli dengan kehidupan dan kematian anak-anak Tuhan itu? Rahasia. Puncak gunung hitam kuno yang menjulang tinggi. Langit dan bumi di sini benar-benar dipenuhi dengan kekacauan yang tebal dan pasang surut. Lian Sheng, putra Buddha, berdiri di puncak gunung, dengan wajah tampan. Dia memiliki sikap yang anggun, memegang mangkuk emas, dan pancaran Brahma yang seterang fajar memancar di sekujur tubuhnya, yang seolah-olah suci. Sungguh embrio ilahi yang lahir di teratai hijau yang kacau balau. Ini saja sudah cukup untuk mewarisi kepribadian ilahi dan mantel yang ditinggalkan oleh kursi ini. Suara seru terdengar. Di kejauhan puncak gunung yang dipenuhi arus deras, terdapat tebing. Di tebing, seorang lelaki tua berjubah kain duduk di atas batu sesuka hati. Pria tua itu memiliki rambut acak-acakan, wajah sedingin batu, dan sepasang mata yang menakutkan seperti lampu emas. Hal yang paling menakutkan adalah di antara napas dan napasnya, arus udara kacau di dekatnya meraung dan bergetar, membentuk gema unik dengan napasnya. Gelombang pasang. Lian Sheng tampak tenang dan berkata, saya terlahir luar biasa, dengan keberuntungan besar, dengan 9 lubang pikiran Zen, tulang Buddha 5 warna, roh teratai hijau, keduanya di masa lalu, sekarang dan masa depan, 3 harta Tao tertinggi, saya percaya bahwa setelah mendapatkan ketuhanan dari para pendahulu, pencapaian masa depan pasti tidak akan kalah dengan para pendahulu. Hahaha, apakah ini yang kamu pikirkan? Pria tua berjubah kain itu menengadah ke langit dan tertawa. Lian Sheng berkata dengan tenang, para biksu tidak berbohong dan mengatakan yang sebenarnya, adalah tugas saya untuk bertindak. Pria tua berjubah kain itu dengan senang hati berkata, ya, sangat bagus, meskipun kamu dari sekolah Buddhis, tetapi kamu jauh lebih baik daripada keledai botak yang penuh dengan air yang buruk. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Kekosongan yang kacau mendidih di dekatnya. Sekelompok cahaya ilahi 9 warna yang penuh warna dan megah meraung. Grup cahaya itu megah dan berwarna-warni, menampilkan 9 warna, menerangi kekacauan antara langit dan bumi. Mata Lian Sheng Buddha cerah, dan warna aneh tidak dapat ditahan di antara alis, yang mengejutkan. Ini pasti akan menjadi dewa tingkat yang tak tertandingi. Inilah, jalan kesunyian dan misteri kesunyian, tujuan pelenyapan segala sesuatu, sumber kematian semua fenomena, kedalaman, dan rahasia jalan. Jalan Jisuan, di peradaban era tempat kursi ini awalnya berada, sudah cukup untuk masuk dalam 10 besar hukum jalan ilahi dunia. Dengan cara ini, kursi ini akan menaklukkan surga, mengalahkan musuh, dan menghormati sebuah era sendirian. Mata lelaki tua berjubah kain itu menunjukkan sentuhan nostalgia. Saat itu, semua orang yang tahu namaku memanggilku, Jisuan Tianzun. Teratai Buddha itu hidup. Dia memiliki kesadaran yang luar biasa dan pikiran yang tajam. Di alam dewa, siapapun yang mendapatkannya tidak akan pernah khawatir tidak bisa menjadi dewa di masa depan. Sayangnya. Segera, lelaki tua berjubah kain itu menghela nafas, aku kalah dalam pertempuran epik untuk nasib cuaca. Lian Sheng sang Buddha tercengang. Lian Sheng Buddha meletakkan mangkuk emas di tangannya, menyatukan kedua tangannya dan berkata, terima kasih, senior. Pria tua berjubah kain itu mengangkat tangannya dan melambai. Aduh. Hah.
Pria tua berjubah kain itu mengerutkan kening. Lian Sheng, putra Buddha, juga terkejut. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Ketuhanan ini tidak cocok untuknya. Dengan suara, di kejauhan, arus deras yang kacau melonjak, membuat jalan kosong di kedua sisi. Sesosok tegap datang dengan santai, mengenakan jubah hijau berkibar, terlepas dari debu. Itu Su Yi. Di telapak tangannya, api zaman mengalir dengan api yang kacau, melepaskan kekuatan aneh dan misterius, menekan semburan kacau yang terlihat di sepanjang jalan, dan dengan kuat menekan Dewa Sembilan Warna. Pria tua berjubah kain itu mengecilkan pupil matanya dan diam-diam bangkit dari batu tempat dia duduk. Ketika dia melihat benih api era di tangan Su Yi, lelaki tua berjubah kain itu sepertinya telah menemukan sesuatu yang sulit dipercaya. Lian Sheng mengerutkan kening dan berkata dengan terkejut, Su Yi. Su Yi tersenyum dan berkata, tidak perlu kaget begitu. Jika kamu bisa datang ke alam rahasia ini, aku juga bisa datang. Lian Sheng dengan cepat menjadi tenang, menunjuk ke ketuhanan, dan berkata, kamu terlambat selangkah, senior itu telah berkata, berikan aku bagian dari ketuhanan itu. Su Yi berkata bersaing untuk kesempatan tidak didasarkan pada datang pertama datang. Belum lagi, jika saya tidak datang kali ini, Anda takut bahwa Anda harus dihancurkan oleh dewa ini. Lian Sheng mengerutkan kening apa artinya ini. Su Yi memandang lelaki tua berjubah kain itu dan berkata, kamu harus bertanya padanya. Pria tua berjubah kain mendengus dingin, mengabaikan Lian Sheng, matanya menakutkan, dia menatap Su Yi, dan berkata, siapa kamu? Su Yi tersenyum, tetapi berkata, sebenarnya, kamu sudah menebaknya, bukan? Pria tua berjubah kain itu menjadi sedikit jelek, ini benar-benar kamu. Su Yi berkata tidak perlu mengatakan godaan omong kosong semacam ini, saya hanya tidak mengerti, Anda sudah mati, dan bahkan tekad yang Anda miliki sekarang akan segera menghilang, mengapa? Tapi kamu ingin menggunakan ketuhananmu sendiri untuk menyakiti seorang junior. Lian Sheng tercengang, mengerutkan bibirnya, menatap lelaki tua berjubah kain itu, ekspresinya diam-diam berubah. Berburu. Pria tua berjubah kain itu tidak bisa menahan tawa, ketuhanan adalah milikku, apa yang ingin aku lakukan dengan itu adalah urusanku, apa hubungannya denganmu? Su Yi berkata, salah, kamu sudah mati, dan bagian dari ketuhanan itu tidak lagi dimiliki. Senyum lelaki tua itu membeku. Dia tiba-tiba berteriak keras biksu kecil, pergi ambil dewa dan pergi, aku akan membersihkan orang itu, cepat. Kalau tidak, kamu ditakdirkan untuk tidak mendapatkan apa-apa hari ini. Ledakan. Begitu suara itu terdengar, lelaki tua berjubah kain itu sudah membunuh Su Yi. Kekacauan melonjak, lelaki tua berjubah kain itu muncul di depan Su Yi seperti kilat, ditekan dengan telapak tangan, dan kekuatan ilahi yang menakutkan berubah menjadi pola rune hitam, dengan kejam membunuhnya. Su Yi bahkan tidak melihatnya, dia hanya mengangkat era spark di tangannya. Ledakan. Api kekacauan menguap. Pola rune hitam meledak. Pria tua berjubah kain itu membeku seperti tersengat listrik, menjerit nyaring, dan tersandung keluar. Lihat baik-baik, separuh tubuhnya terbakar, mengejutkan. Ini kamu, ini kamu. Pria tua berjubah kain itu mendesis, wajahnya menjadi berubah dan ganas, dan matanya penuh dendam dan kebencian. Di kejauhan, putra Buddha Lian Sheng tidak bergerak, dan dia berkeringat. Dia menyadari ada yang tidak beres. Saya tidak mendengarkan lelaki tua berjubah kain untuk mendapatkan ketuhanan itu. Mengapa kamu tidak pergi dengan ketuhanan? Pria tua berjubah kain itu meraung, matanya menakutkan, saya benar-benar berpikir pria itu dengan baik hati mengingatkan Anda. Salah, dengan dia, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Putra Buddha, Lian Sheng, mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi di tangannya, dia diam-diam mengeluarkan mangkuk emas, menunggunya. Su Yi memuji, ya, seperti yang diharapkan dari seorang putra Buddhis yang dengan suara bulat disukai oleh 3 Buddha, dia tidak cukup bodoh untuk dibutakan oleh seorang dewa. Dia mendorong api abad pertengahan. Ledakan. Epoch Fire meledak dari nyala api yang kacau, menyelubungi potongan dewa di langit, dan membawanya ke Su Yi.
Dari awal hingga akhir, lelaki tua berjubah kain itu tidak berani berhenti. Dia memiliki wajah muram dan mendesis, "Kenapa, kamu tidak mengancam untuk membunuh kami di sini, sehingga generasi selanjutnya memiliki kesempatan untuk mewarisi mantel yang ditinggalkan oleh kami? Mengapa kamu datang untuk merampok? Tuhan sendiri." Wajah Lian Sheng akhirnya berubah. Pada masa itu, Su Yi lah yang membunuh penyintas peradaban yang mengerikan ini yang telah menghilang untuk jumlah zaman yang tidak diketahui. Su Yi memandang dewa dan berkata, "Aku yang kamu lihat sekarang adalah pendatang baru, dan aku belum menjadi dewa." Pria tua berjubah kain. "Persetan. Bagaimana lagi? Tidak peduli seberapa tidak relanya kamu sudah menjadi orang mati. Kamu seharusnya tidur di masa lalu selamanya dan menghilang ke dalam ketiadaan." Su Yi mengangkat matanya dan menatap lelaki tua berjubah kain itu. "Di masa lalu, karena hilangnya reinkarnasi, kamu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi sejak aku kembali hidup ini, mengapa kamu tidak mau?" Pria tua berjubah kain itu terengah-engah dengan cepat, dan ekspresinya tidak menentu. Untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Salah, selama bertahun-tahun hilangnya reinkarnasi, jalan dewa kuno ini telah mengalami banyak perubahan yang mengejutkan, dan mereka yang pernah membuatmu tidak dapat membunuh eksistensi kematian yang menakutkan semuanya telah terbangun dari kegelapan satu demi satu, dan mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Su Yi berkata, "Anda berbicara tentang Kaisar Suanbone, penjara master kaca ajaib, dan yang lainnya." Pria tua berjubah kain berkata, "Tidak buruk. Karena sebelumnya saya dapat menekan mereka dalam kegelapan tanpa akhir, saya dapat menghapusnya satu persatu di masa depan." Su Yi berkata, "Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan?" Pria tua berjubah kain itu terdiam. Hati Lian Sheng naik turun. Percakapan antara Su Yi dan lelaki tua berjubah kain itu benar-benar tidak dapat dipahami olehnya, tetapi ini tidak mencegahnya untuk menebak sesuatu yang tersirat dalam percakapan. Misalnya, selama bertahun-tahun hilangnya reinkarnasi, ada banyak perubahan drastis di jalan para dewa kuno. Sebagai contoh lain, para dewa yang jatuh di lautan transformasi para dewa, kemungkinan besar mati di bawah tangan Su Yi. Tapi semua ini membuat Lian Sheng bingung. Kehidupan Su Yi sebelumnya adalah Li Fuyu. Siapa yang pernah mendengar bahwa Li Fuyu pernah memasuki jalan dewa kuno? Tidak. Apakah ini berarti Su Yi memiliki kehidupan masa lalu lain yang tidak diketahui yang cukup kuat untuk menekan segala sesuatu di jalan para dewa kuno dengan urutan reinkarnasi? Jika demikian, seberapa kuat kehidupan masa lalunya yang tidak diketahui? Pada saat ini, hati Zhen Lian Sheng yang kokoh sedikit bergejolak. Untuk pertama kalinya, ketika menghadapi Su Yi, seorang rekan, dia merasakan perasaan yang tak terduga. Perasaan yang tidak bisa dipahami. Rasa itu bahkan membuatnya merasakan tekanan yang tak terlihat, berlama-lama. "Kamu kembali terlambat, pergolakan jalan para dewa kuno telah terjadi, semua tatanan akan runtuh, era mitologi gelap ditakdirkan untuk datang, tak terbendung." Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah kain itu menghela nafas panjang dan bergumam, "Pada saat itu, segala sesuatu di masa lalu, sekarang, dan masa depan surga akan terbalik dan dibentuk kembali. Menggelar kekacauan dan kekacauan paling gelap yang pernah ada." Pada akhirnya, dia menatap Su Yi dan berkata, "Kamu tidak bisa menghentikannya." Hati Lian Sheng bergejolak, zaman mitos kegelapan. Tahun-tahun tergelap dan bergejolak sepanjang masa. Ledakan. Di masa lalu, setiap kali dia memasuki alam rahasia, dia akan menemukan tekad yang sama, yang ditinggalkan oleh para dewa yang mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Tapi tidak peduli siapa itu, selama dia melihat Su Yi yang bertanggung jawab atas benih api era, semuanya tampak sangat kasar. Ada yang gila. Beberapa kebencian tidak terbatas. Ada yang hilang. Melalui kontak dengan surat wasiat ini, Su Yi telah membuat beberapa penilaian. Misalnya, saat dia berspekulasi, alam misterius yang tersebar di lautan transformasi para dewa semuanya diubah oleh para dewa yang jatuh. Hampir semua dewa ini mati di tangan kehidupan pertama mereka. Dewa-dewa ini memiliki ketakutan dan ketakutan yang mendalam untuk kehidupan pertama mereka. Dengan kekuatan era Tinder,
Su Yi dapat memiliki keunggulan mutlak dalam menghadapi kekuatan kehendak para dewa ini. Ini juga alasan mengapa setiap kali dia memasuki dunia rahasia, dia tidak bisa kemana-mana. Sekarang, saatnya berbicara tentang Anda dan saya. Su Yi menoleh dan menatap Lian Sheng yang sedang berpikir di kejauhan. Lian Sheng membeku. Segera, ekspresinya kembali tenang, dan Bao Xiang dengan sungguh-sungguh berkata, saya tidak akan menyerah, saya bersedia bertarung sampai mati, dan memutuskan hidup dan mati saya dengan yang mulia. Mata Su Yi aneh, dan dia bercanda sebelumnya, aku menyelamatkanmu sekali, tapi tidak apa-apa jika kamu tidak menghargainya. Apakah terlalu berlebihan bagimu untuk berbagi hidup dan mati denganku? Lian Sheng terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak pernah meminta yang mulia untuk campur tangan, dan tentu saja saya tidak bisa berbicara tentang balas dendam. Su Yi tertawa dan berkata, oke, aku tidak tertarik membunuhmu, kamu hanya perlu menunjukkan kepadaku 3 kitab suci di masa lalu, sekarang, dan masa depan yang telah kamu kuasai, dan hari ini. Urusan akan dihapuskan. Sudah. Lian Sheng menolak, tidak mungkin. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.